Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, Akademi Sekretari Manajemen Asmin Sulindo, Kabupaten Bekasi. Program Diploma 3 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus di dalam tempat saya bekerja, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah leadership atau kepemimpinan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Mubin. Salam hormat dari saya. Baik, selanjutnya berikut adalah daftar isi atau ulasan terkait organisasi, manajemen, budaya organisasi, stakeholder, kepemimpinan, dan studi kasus, serta nilai. Pertanyaan pertama, bagaimana sistem dan jenis organisasi yang Anda pahami di tempat Anda bekerja? Dan atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Menurut saya, organisasi adalah keberhasilan seseorang atau suatu lembaga organisasi dalam mencapai hal-hal yang menjadi target atau tujuan pemimpin maupun organisasi itu sendiri, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien. Sedangkan organisasi di tempat saya bekerja saat ini yaitu menurut saya sudah berjalan sangat baik karena masing-masing user sudah ditetapkan sesuai job desk-nya masing-masing. Dan itu juga sudah sesuai kapasitas dan kemampuan pada user tersebut. Dari segi komunikasi, di dalam menjalankan tugas, masih ada sedikit kekurangan, karena saya berinteraksi dengan lintas departemen dan berbagai macam sifat atau karakter setiap orang dan usianya rata-rata di atas usia saya. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana sistem manajemen organisasi yang Anda pahami di tempat Anda bekerja? Dan atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Manajemen organisasi yaitu sebagai proses perencanaan, pengelompokan, pemantauan dalam sebuah organisasi, di mana setiap individu di dalamnya memiliki peran masing-masing untuk bisa lebih cepat mewujudkan tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Manajemen memiliki unsur-unsur yang terdiri dari 6M, yaitu man, method, mesin, material, money, dan market. Studi kasus, sistem manajemen di tempat saya bekerja masih banyak yang harus diperbaiki, karena sistem kontrol di setiap bagian masing-masing masih banyak kekurangan, dan job desk user belum berjalan secara maksimal. Dengan ini, saya sering melakukan koordinasi dengan bagian-bagian terkait supaya sistem kontrol di dalam manajemen ini berjalan dengan sesuai job desk-nya masing-masing. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana budaya organisasi yang Anda pahami di tempat Anda bekerja dan atau
di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi yaitu suatu sistem yang diyakini serta sikap yang berkembang di dalam sekelompok orang. Sikap-sikap bersama itu yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Budaya organisasi juga dapat dimengerti sebagai ideologi, nilai, kepercayaan, dan sikap yang terdapat di dalam sekelompok orang dengan latar belakang yang berbeda. Budaya organisasi ini akan menentukan perkembangan di dalam suatu organisasi. Studi kasus, budaya di tempat saya bekerja masih banyak yang harus diperbaiki karena masih banyak pegawai yang terbiasa dengan merokok di dalam toilet. Padahal dari perusahaan sudah menyediakan smoking area atau di tempat khusus untuk merokok. Soal selanjutnya, bagaimana stakeholder organisasi yang Anda pahami di tempat Anda bekerja dan atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut? Stakeholder. Stakeholder merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuannya. Stakeholder sendiri dapat kita temui dimanapun, terutama dalam sebuah kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak terlepas dari keberadaan tokoh terpenting tersebut. Studi kasus, stakeholder di tempat saya bekerja mencakup pemegang saham, karyawan, staf, pegawai, sumber daya, serta distributor maupun konsumen. Bahkan pesaing perusahaan lain juga sebagai stakeholder. Kenapa? Karena hal tersebut dapat mempengaruhi kestabilan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan apa yang akan Anda terapkan ketika Anda harus menjadi seseorang pemimpin dalam organisasi dan jelaskan kenapa Anda menerapkan dan mengadopsi gaya kepemimpinan. Studi kasus. Dari kasus yang sudah saya jelaskan di atas, saya dapat menyimpulkan betapa pentingnya peran seorang pemimpin atau gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Kita dapat melihat dari segi budaya dan stakeholder sangatlah berpengaruh dalam organisasi. Saya mengadopsi gaya kepemimpinan yang karismatik, di mana kepemimpinan ini menonjolkan karisma yang kuat untuk menarik pengabdian dari orang lain maupun karyawan itu sendiri. Dengan ini, saya akan memfasilitasi training atau pelatihan guna untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia serta pemahaman betapa pentingnya pengetahuan untuk seorang pegawai guna memajukan perusahaan di tempat dia bekerja saat ini. Selanjutnya yaitu nilai. Nilai studi kasus. Dari pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi konsep dan gaya kepemimpinan yang telah saya jelaskan, dari penilaian saya pribadi, saya
berhak mendapatkan nilai B karena poin-poin sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, ucapan, atau kalimat yang tertulis pada slide. Sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.